Halo anak-anak semua, kembali lagi Miss Desi membuat video pembelajaran. Dan kali ini kita akan membahas gejala-gejala globalisasi di Indonesia. Teman-teman, seperti kita pernah bahas sebelumnya bahwa saat ini kita hidup di era globalisasi, di mana ketika kita berada di era globalisasi bisa dikatakan informasi-informasi yang kita dapat itu sangat cepat diperoleh. Misalnya informasi dari negara lain kita bisa peroleh sampai ke negara kita dengan cepat, dengan mudah. Dan hal itu menunjukkan bahwa Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mengalami gejala globalisasi. Komputer untuk menyimpan dan mengolah data itu semakin dipercanggih pada saat manusia bisa mengombinasikan itu dengan jaringan internet. Ya, gejala globalisasi yang ada di negara Indonesia kurang lebih ada di seputar bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang ekonomi, bidang politik, bidang budaya, dan juga bidang agama. Kita akan membahas pertama gejala globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh kemajuan di bidang teknologi itu ditandai dengan misalnya penemuan telepon sebagai alat komunikasi, di mana dengan telepon itu memberi kemudahan bagi penggunanya. Namun ternyata penemuan telepon terus berkembang gitu ya, sampai akhirnya berkembang pula faksimili, telepon genggam, internet, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang lalu juga mengakibatkan adanya penemuan alat transportasi, di mana dari yang paling ringan seperti sepeda sampai berkembangnya alat-alat transportasi lainnya yang lebih kompleks, yang bisa digunakan di darat, laut, maupun di udara. Nah, tentu saja hal ini dapat membuat hidup manusia jauh lebih efisien karena penemuan transportasi yang semakin berkembang itu membuat masyarakat dapat lebih menghemat waktu, tenaga, ataupun biaya ketika menggunakan alat-alat transportasi yang jauh lebih modern. Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga sampai kepada penemuan peralatan kantor. Jadi dari mulai mesin tik sampai dengan komputer itu ternyata memberikan perubahan besar di dalam menyimpan dan mengolah data. Contoh lainnya yaitu di bagian pemanfaatan sumber-sumber energi, ya kita memiliki sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui yaitu energi surya, angin, air, nuklir, dan biogas itu akan melengkapi keberadaan sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara dan lain sebagainya. Katakan bahwa semua contoh-contoh yang disebutkan tadi itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena masih banyak lagi penemuan-penemuan lain di berbagai bidang, seperti misalnya di bidang kesehatan dan pertanian. Yang paling update saat ini di bidang kesehatan, kita sedang berusaha untuk menemukan vaksin yang tepat, yang manjur untuk bisa mencegah bahkan mengobati penyakit oleh karena virus corona. Berikutnya kita akan membahas gejala globalisasi di bidang ekonomi, di mana globalisasi ekonomi adalah meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia itu berkat percepatan pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas perbatasan. Nah teman-teman, globalisasi ekonomi ini merupakan proses peningkatan integrasi ekonomi antar bangsa yang berujung pada munculnya pasar global dan pasar dunia tunggal. Maksudnya apa? Ya, bahwa globalisasi ekonomi ini terdiri dari globalisasi produksi, pasar, persaingan, teknologi, serta perusahaan dan industri. Di mana tren globalisasi ini juga dianggap hasil dari integrasi negara maju dengan negara yang kurang maju. Apa maksudnya integrasi dari negara maju dan kurang maju? Ya, kita ingat bahwa ada yang namanya investasi langsung asing, atau ada pengurangan batas perdagangan, ada reformasi ekonomi, ada imigrasi. Nah, hal-hal itulah yang akan mendorong bahwa ada ketergantungan antara negara maju dengan negara yang kurang maju dalam hal ini. Satu tokoh ekonomi yang ada di Indonesia yaitu Tan Tri Abeng menjelaskan beberapa hal spesifik dari globalisasi ekonomi, yaitu ada istilah namanya globalisasi produksi. Jadi di mana globalisasi produksi ini ditandai dengan berdirinya perusahaan yang melakukan produksi di berbagai negara. Nah, tujuannya adalah untuk menekan harga produksi. Lalu ada yang namanya globalisasi tenaga kerja, di mana di sini adalah kehadiran tenaga kerja asing itu merupakan gejala terjadinya globalisasi dalam tenaga kerja. Kenapa? Karena perusahaan multinasional itu akan memanfaatkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya.
Maksudnya adalah jika perusahaan multinasional itu membutuhkan tenaga kerja yang skillnya tinggi atau staf profesional, itu mereka akan mengambil tenaga asing yang sudah jelas ya lebih dulu dalam mengembangkan hal tersebut di perusahaannya. Tapi untuk tenaga kasar itu biasanya mereka akan mendapatkan tenaga dari negara berkembang. Berikutnya ada istilah globalisasi jaringan informasi. Nah, maksudnya adalah adanya globalisasi membuat jaringan informasi sehingga masyarakat lebih mudah atau cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia. Misalnya nih, kita ada mau mensosialisasikan atau ingin memperkenalkan sebuah perusahaan asing baru tentang restoran cepat saji. Nah, maka karena adanya globalisasi jaringan informasi, info itu akan cepat banget didapat oleh masyarakat. Jadi bukan hanya di satu negara, tapi di seluruh negara, sehingga bisa dikatakan bahwa informasi mengenai produk atau melalui restoran cepat saji itu langsung diketahui oleh masyarakat. Istilah terakhir yang dikemukakan oleh Tantri Abeng ada namanya globalisasi perdagangan. Ini mengatakan bahwa globalisasi perdagangan itu terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif, termasuk juga penghapusan non-tarif. Jadi sehingga kegiatan perdagangan itu akan terjadi persaingan yang ketat, diharapkan juga adil. Kalian bertanya, apa sih tujuan dari globalisasi di bidang ekonomi? Jadi jawabannya simple. Tujuan dari globalisasi di bidang ekonomi yang dilakukan di berbagai negara di dunia atau khususnya di Indonesia itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga perlu dikembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat. Berikutnya adalah globalisasi di bidang politik. Yang harus kita ingat, saat ini pada masa reformasi itu sebenarnya Indonesia berupaya untuk melaksanakan demokrasi yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya teman-teman, munculnya berbagai banyak partai politik itu kan sebenarnya mencerminkan berbagai cita-cita dari masing-masing partai politik itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa cita-cita itu akhirnya akan mendorong tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Membangun demokrasi itu tidaklah mudah. Oleh karena itu salah satu hal yang diharapkan dari partai politik adalah seharusnya partai politik mampu membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara politik. Sebenarnya tujuan dari partai politik seharusnya adalah bukan untuk mementingkan cita-cita kelompoknya atau partainya saja, tetapi harusnya adalah menciptakan atau mencapai kepentingan masyarakat secara umum. Sehingga demokrasi yang dijalankan harusnya adalah demokrasi sesungguhnya, yaitu demokrasi untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Karena itu, dengan misalnya perkembangan teknologi informasi dari berbagai media komunikasi, kita harus dapat belajar dan mengambil hal baik dari negara-negara asing untuk dapat menyempurnakan demokrasi yang sedang kita bangun. Bisa dikatakan bahwa perkembangan teknologi informasi bukan untuk menghambat demokrasi atau integrasi bangsa, tapi seharusnya itu akan menjadi pendorong untuk negara semakin berani di dalam mensejahterakan masyarakatnya, terkhusus untuk bisa menyampaikan cita-cita atau keinginan hati, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Nah, jadi sebenarnya politik ini, maksudnya globalisasi di bidang politik ini diharapkan mampu untuk menampung cita-cita masyarakat atau bisa mencapai kesejahteraan masyarakat melalui bagaimana partai politik juga menyuarakan kepentingan masyarakat banyak. Teman, kita akan lanjutkan penjelasan mengenai gejala globalisasi Indonesia. Sekarang kita akan membahas mengenai globalisasi di bidang budaya. Yang utama terjadi di bidang budaya itu adalah bahwa globalisasi budaya itu telah meningkatkan kontak lintas budaya, sehingga peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, televisi, film, musik, transmisi berita internasional itu jelas sekali semakin intens. Intensitas yang tinggi terhadap kontak lintas budaya itu membuat kita semakin merasakan hasil pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi keberagaman budaya antar negara itu. Misalnya bisa kita lihat di bidang fashion atau busana, literatur, dan kuliner atau makanan. Satu hal yang tidak bisa kita elakkan atau kita pungkiri adalah bahwa perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi itu mau tidak mau mengubah pola pikir masyarakat sehingga menjadi lebih modern dan lebih dinamis.
Maksudnya apa? Bahwa perkembangan-perkembangan yang kita rasakan ini semakin menambah cakrawala baru kita dalam berpikir, kita semakin kreatif dan semakin terbuka dalam menerima unsur-unsur baru dari luar, gitu ya. Jadi kalian lihat bahwa musik-musik yang berkembang saat ini juga tidak lepas dari musik-musik yang berkembang di dunia. Kenapa? Karena musik-musik yang masuk ke dalam negeri itu akan mempengaruhi kreativitas daripada industri musik itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengaruh global itu sangat terasa dalam perkembangan musik. Perkembangan budaya tidak hanya musik ya, bisa saja misalnya di perkembangan di bagian mode, pakaian, makanan. Nah, terutama sekarang yang sangat berkembang makanan ya. Jadi makanan-makanan yang sekarang ngehits atau ngetrend itu juga tidak lepas dari perpaduan selera luar yang diakibatkan oleh karena akses untuk mendapatkan informasi mengenai makanan yang sangat terbuka. Sehingga variasi-variasi makanan juga semakin banyak. Jadi globalisasi budaya melalui interaksi media massa yang terjadi atau mungkin melalui iklan-iklan di media-media yang berkembang itu juga didukung oleh kunjungan turis-turis asing yang masuk ke dalam suatu negara. Jadi kunjungan turis-turis asing yang masuk dalam suatu negara itu akan mendorong terjadinya pertukaran kebudayaan antar negara, gitu ya. Atau mungkin misalnya ajang-ajang perlombaan yang berskala internasional itu juga mendorong semakin suatu negara sering kontak dengan budaya lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan itu akan mempengaruhi nilai-nilai budaya lain atau budaya yang melakukan kontak ya. Jadi semakinlah negara-negara itu akan semakin dinamis perkembangannya. Ya, berikutnya kita akan membahas mengenai globalisasi yang berkembang di bidang agama. Jadi yang perlu dicatat adalah bahwa globalisasi di bidang agama ini lebih terfokus pada penerapan ajaran agama. Jadi penerapan ajaran agama itu harus dalam konteks kekinian gitu, tapi tidak melanggar atau menabrak akidah-akidah agama. Maksudnya dalam konteks kekinian tanpa melanggar atau menabrak akidah-akidah agama itu maksudnya adalah karena yang perlu diingat ya, globalisasi itu juga harus memicu penganut agama untuk memahami dan menghargai penganut agama lain, gitu. Bisa dikatakan di sini kita berbicara mengenai konteks toleransi yang tercermin di dalam kehidupan di dalam masyarakat yang harus harmonis, bukan saja pada masyarakat multikultural dalam sebuah negara, tetapi dalam multikultural dunia. Nah, saat ini arus komunikasi dan informasi antar umat beragama yang agamanya sama maupun antar umat beragama yang berbeda itu semakin luas dan semakin terbuka, teman-teman. Komunikasinya semakin luas dan terbuka, jadi yang terjadi akan berdampak pada berkurangnya rasa curiga di antara penganut-penganut agama. Diharapkan kondisi ini dapat menghambat konflik dan mempercepat kehidupan yang aman dan nyaman. Dan perlu disadari juga untuk sekiranya menjaga keseimbangan, maka diharapkan yang terjadi dalam perkembangan umat agama itu bukan hanya pembangunan fisiknya yang menjadi tolak ukur keberhasilan, tetapi yang paling penting adalah pembangunan mental dan spiritual dari umat beragama itu sendiri. Jadi sebenarnya lembaga-lembaga keagamaan itu harusnya berperan di dalam memperlengkapi umat beragama untuk bisa menghadapi arus globalisasi yang sedang berkembang di semua bidang kehidupan, karena mereka mempersiapkan mental dan spiritual umat-umat beragama. Teman, itu saja penjelasan mengenai gejala globalisasi di Indonesia. Kalian bisa mencatat bagian-bagian yang gak penting, dan apabila ada pertanyaan, kita akan ketemu di sesi sinkronus dan kalian boleh bertanya mengenai hal yang kurang jelas. Thank you, sampai ketemu di sesi sinkronus. Tuhan memberkati.